Halo sobat semua, kembali lagi di podcast Ngopi, Ngobrol Happy bareng Bahagia TV. Kali ini saya Jeffrey Agdo Saputro akan jadi host podcast hari ini tentang menjadi harapan hewan. Kali ini saya bersama salah satu mahasiswi dari Universitas Airlangga dari jurusan kedokteran hewan. Halo Kak, bagaimana kabarnya hari ini? Halo Ardo, kabarku alhamdulillah baik hari ini. Alhamdulillah. Oke Kak, sebelum saya mengajukan beberapa pertanyaan, alangkah baiknya Kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu supaya makin kenal. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama aku Saskia. Aku mahasiswa di Universitas Airlangga, S1 Kedokteran Hewan. Saat ini semester 5 mau ke 6, sedang menempuh KKN di Desa Kedungpring, Lamongan. Nah, kebetulan juga alhamdulillahnya diundang sama SMA Persatuan buat jadi tamu di podcast ini. Oke Kak, Saskia, apa alasan Kakak memilih jurusan kedokteran hewan Kak? Alasannya Kakak? Alasan aku memilih jurusan kedokteran hewan. Fun fact sebenarnya ini kedokteran hewan pilihan kedua aku. Pilihan kedua. Iya, pilihan pertama aku itu kedokteran umum. Kedokteran umum. Iya. Jadi sebenarnya awalnya aku tuh tertarik lebih ke cara tubuh berfungsi gitu. Kayak energi tuh dipakai buat apa sih? Kayak gitu-gitu. Nah, tapi aku juga dari kayak SMP gitu suka nonton dokumenter tentang hewan, kayak yang di wildlife gitu. Dan menurutku itu menarik banget cara pemangsa dan yang hewan lainnya itu berinteraksi itu menarik banget. Menarik. Ya, terus juga di Indonesia nih isu-isu tentang hewan juga masih banyak ya. Jadi aku memutuskan untuk masuk ke kedokteran hewan. Sangat bagus sekali Kak. Makasih. Oke Kak, aku kan pernah nonton berita nih Kak. Iya. Ada penyakit ternak yaitu PMK, penyakit mulut dan kuku ya Kak. Betul. Nah, ciri-ciri gejala hewan ternak yang terkena penyakit PMK itu seperti apa Kak? Ciri-ciri gejala pertamanya itu Kak. Oke. Mungkin sebelumnya aku jelasin dulu PMK itu apa ya. Iya Kak. PMK itu penyakit mulut dan kuku. Iya. Kalau di internasionalnya lebih dikenal foot and mouth disease. Itu nama virusnya juga foot and mouth disease virus. Sebenarnya PMK ini udah ada dari lama kalau di Indonesia. Ya, dari 1980-an. Lama sekali. Tapi itu juga udah sempat dinyatakan bebas dari PMK di tahun 1984 atau 86-an. Nah, muncul lagi di Indonesia itu tahun 2022 kalau nggak salah. Iya. Iya, sempat nyebar banget gitu kan ya PMK-nya. Nah, mungkin kenapa PMK-nya ini nyebar lagi di tahun 2022 itu menurutku karena kan udah lama banget tuh nggak ada PMK. Iya. Jadinya pemerintah sama peternaknya itu agak lalai gitu dalam menanganinya. Dalam kebersihannya juga ya Kak? Iya, kebersihannya, lalu lintas hewannya dari luar negeri ke Indonesia. Iya ya Kak. Iya, kekebalan tubuh dari hewannya juga biasanya beda kalau udah lama nggak terserang penyakit. Iya, terus kalau gejala atau diagnosa klinis dari PMK ini tuh biasanya yang utama itu lepuh kayak benjolan kayak merah-merah gitu di mulut dan kukunya seperti namanya penyakit mulut dan kuku. Baik. Terus gejala lainnya itu ada demam, terus ada juga penurunan produksi susu karena tuh di ambingnya itu bisa jadi ada lepuh juga. Jadi kan mempengaruhi si produksi susunya itu. Berbahaya sekali ya Kak? Iya, bisa juga jadi lumpuh. Lumpuh? Iya, karena kan si lepuhnya tadi ada di kaki. Dianya jadi sakit kalau jalan, jadi agak lumpuh gitu. Terus, ya udah sih kalau diagnosa klinis dari PMK itu. Jadi cara ciri-cirinya seperti itu ya Kak ya? Iya. Sangat memprihatinkan sekali ya hewan kalau terkena PMK. Iya, kasihan. Oke Kak, lanjut pertanyaan selanjutnya Kak ya. Boleh.
Kak, cara mengatasi PMK, cara mengatasi hewan ternak yang terkena PMK itu langkah awalnya itu seperti apa, Kak? Langkah awal mungkin bisa dimulai dari pencegahan ya. Pencegahan itu melalui vaksinasi. Vaksinasi itu secara massal. Jadi, tapi vaksinasi ini hanya boleh di hewan yang sehat. Karena vaksin itu kan sebenarnya dari virus juga ya, virus yang dimasukkan ke tubuh. Jadi itu menginduksi si antibodinya biar tumbuh, jadi dia bisa melawan virusnya. Kalau vaksinasinya ini disuntikan ke hewan yang sudah sakit, itu kurang berfungsi karena dianya sudah terserang virusnya. Nah, selain vaksinasi itu juga bisa lewat biosecurity atau biosafety. Itu tuh kayak kehigienisan kandangnya, makanannya, alat makannya, ataupun yang sempat aku bilang tadi lalu lintas hewannya dari luar ke Indonesia. Jadi kalau dari PMK ini hewan yang sakit dan yang tidak sakit itu harus dipisahkan. Supaya tidak menular. Iya, soalnya penularannya ini memang cepat banget kalau PMK. Itu terus kalau untuk pengobatannya sayangnya belum ada kalau PMK ya. Paling pengobatannya suportif itu yang membantu meringankan gejala kayak yang tadi demam atau mungkin ada infeksi lanjutan dari bakterinya, bisa dikasih antibiotik, bisa juga dikasih tambahan vitamin dan mineral buat kekebalan tubuhnya. Itu sih. Jadi kita itu harus menjaga kebersihan lingkungan hewan ternak tersebut ya, Kak? Iya, betul. Supaya bebas dari penyakit PMK. Oke, Kak. Motivasi Kakak buat para pelajar yang ingin masuk ke jurusan kedokteran hewan? Buat yang mau masuk kedokteran hewan, itu mimpi kalian yang lumayan keren banget. Terusin mimpi kalian buat jadi dokter hewan, karena juga dokter hewan ini menarik banget pekerjaannya. Kalian bisa jadi dokter hewan di klinik, jadi PNS juga bisa. Kalau mau yang ekspor itu meneliti satwa liar di hutan-hutan gitu bisa banget. Apalagi menangani pangan juga bisa. Banyak banget lapangan pekerjaannya. Kalau memang fokus kalian lapangan pekerjaan. Kalau interest di hewan juga itu menarik banget. Kan hewan ada banyak ya. Jadi kalian bisa belajar anatomi banyak hewan. Ya, lanjutkan mimpinya karena keren banget menurutku dokter hewan. Jarang, gak banyak yang mau jadi dokter hewan. Oke, Kak. Pesan Kakak buat para pelajar yang mau masuk ke jurusan kedokteran hewan di Universitas Erlangga. Buat yang mau masuk di FKH UNER, gas banget langsung aja daftar di UNER. Karena FKH UNER nih ada yang beda dari univ lainnya. Itu kita tuh lebih mempelajari di peternakan kayak pakannya dan juga ternak-ternak lainnya kayak sapi, kambing, domba kayak gitu. Fokus kita sebenarnya ada di ternak sih kalau di FKH UNER. Terus juga fasilitasnya lumayan di FKH UNER, laboratoriumnya juga mendukung. Dosen-dosennya juga menarik, penelitiannya menarik banget. Oke, Kak. Pesan dan kesan Kakak buat podcast hari ini itu apa, Kak? Pesan dan kesan buat podcast ngopi ya, ngobrol happy. Mungkin kesannya dulu, kesannya ini podcast tuh menurutku menarik dan keren banget. Kalian bisa handle kayak gini podcast buat menyalurkan informasi ke masyarakat luar mungkin dengan topik yang berbeda-beda. Terus juga hostnya Ardo dan teman-teman yang lain juga ramah dan membantu aku sekali. Untuk pesannya mungkin terus lanjutkan passion kalian di podcast ini. Jadi biar lebih banyak masyarakat yang tahu ilmu yang mungkin ya orang kurang tertarik, tapi setelah kalian angkat di podcast kan jadi menarik. Iya, pasti dilanjutkan. Iya. Oke, sudah terakhir di episode hari ini.
Saya Jeffrey Agdo Saputro pamit undur diri. Jangan lupa nonton Ngopi Ngobrol Happy bareng Bahagia TV.